Ya, Mesa, Anda kembali di Berita Satu Pagi. Mesa, kecintaannya pada satwa liar membuat Erni memutuskan menjadi dokter penyelamat hewan liar. Ini karena fakta di lapangan tidak banyak dokter hewan yang bekerja untuk merawat satwa liar nan buas, khususnya harimau Sumatera. Bekerja menyelamatkan hewan liar yang dilindungi bukanlah pekerjaan mudah. Tak banyak yang mau melakoninya. Aku lewat situ. Tapi Erni Suyanti Musabine rela keluar masuk hutan belantara serta pedalaman hutan berkali-kali guna menyelamatkan satwa liar dan buas yang tengah terluka. Kecintaannya pada satwa liar berawal dan terpupuk dari kesukaannya menonton film dokumenter tentang misi penyelamatan satwa liar. Selain karena suka, Erni memutuskan menjadi dokter hewan yang fokus pada satwa liar. Karena fakta di lapangan, tak banyak dokter hewan yang bekerja untuk merawat satwa liar nan buas, khususnya harimau Sumatera. Apalagi bekerja menjadi dokter hewan di alam liar Indonesia harus punya nyali tinggi. Salah satu alasannya, pekerjaan ini tak ditopang peralatan lengkap seperti di luar negeri, misalnya Eropa dan Afrika. Di atas pohon. Ya, Mesa, untuk mengenal lebih jauh sosok sang penyelamat satwa liar Erni dan kiprahnya selama ini, kita sudah terhubung langsung dengan Dr. Erni. Selamat pagi, Dr. Erni. Selamat pagi, Bang Tesar. Iya, dokter posisinya lagi di mana sekarang nih? Ada di Lampung atau di Bengkulu nih? Ini kebetulan lagi ada tugas di luar kota, jadi saya posisi di Bengkulu. Oke, mungkin kita sedikit tarik ke belakang dulu sebelum Dokter Erni ini terjun ke bidang konservasi yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu dan juga Lampung begitu ya dokter. Awalnya kenapa sih dokter mau terjun di bidang ini? Karena kan kita tahu bahwa dokter hewan banyak di Indonesia nih, tapi yang kayaknya kalau untuk milih ke khusus ke konservasi ini masih sedikit sekali dokter. Iya, sebenarnya saya mempersiapkan diri itu tidak setelah lulus kuliah ya. Jadi saat kuliah pun saya sudah aktif menjadi relawan untuk konservasi satwa liar di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Jadi waktu kuliah saya aktif di Pecinta Alam Wanala Universitas Airlangga, kemudian di luar kampus, di luar universitas saya juga aktif menjadi relawan di lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi satwa liar. Dan setelah lulus pun saya langsung terjun untuk konservasi satwa liar, khususnya di pusat penyelamatan satwa. Dan sejak itu saya lebih tertarik untuk menangani satwa liar yang di habitat alam. Oke. Karena memang belum banyak dokter hewan yang bekerja di sana, dan hewan satwa liar yang ada di dalam hutan itu bukan berarti mereka baik-baik saja, ternyata juga banyak masalah dari konflik dengan manusia, dengan korban perburuan, dan itu tentu juga membutuhkan tenaga dokter hewan. Makanya akhirnya saya lebih memilih kerja di situ ya, jadi di habitat alam langsung. Iya, kalau kita lihat kan artinya bahwa dokter hewan ini kan sebenarnya profesi yang menjanjikan ya dok ya. Misalnya saya saja misalnya punya anjing 4 gitu ya, dan kita ke dokter setiap bulan bahkan kadang-kadang setiap minggu berapa kali gitu. Artinya bahwa profesi ini menjanjikan, tapi kenapa malah dokter akhirnya memilih untuk jauh-jauh ke pusat konservasi begitu. Apakah ada kekhawatiran tersendiri begitu melihat bahwa oh alam Indonesia ini sangat luas, punya flora dan fauna yang banyak sekali, tapi ternyata belum banyak yang peduli dokter. Gimana? Kebetulan memang dari mahasiswa saya sudah menjadi relawan itu khusus untuk satwa liar yang terancam punah. Jadi memang benar-benar satwa Oke. liar yang dilindungi. Nah, sampai bekerja sampai sekarang ya. Dan kenapa memilih di alam liar atau di habitat alam? Karena memang tidak banyak dokter hewan yang bekerja di sini. Mungkin karena juga tantangannya berat, apalagi perempuan ya. Oke. Apalagi perempuan bekerja harus di hutan. Dan saat ini pun meskipun sudah mulai ada beberapa dokter hewan yang tertarik di bidang konservasi, nyatanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri itu
jumlah dokter hewan yang bekerja untuk konservasi satwa liar di Indonesia itu mungkin sekitar 29-30-an orang. Jadi tidak cukup banyak ya, itu harus Oke, mengcover dari Aceh sampai Papua. Jadi memang oke. cukup sedikit, apalagi waktu saya mulai jadi dokter hewan itu memang sangat sedikit sekali ya. Apalagi yang bergerak di bidang untuk mamalia besar terutama seperti harimau, gajah, beruang dan lain-lain. Oke, artinya bahwa sampai sekarang pun gitu masih sedikit ya. Ini kalau boleh tahu, dokter sudah berapa tahun bergelut di dunia konservasi ini, dokter? Kalau bekerja itu sudah sejak tahun 2002. Oke. 2002 sampai dengan awal 2004, saya bekerjanya di lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi satwa liar, menjadi dokter hewan di sana, menangani satwa liar yang direscue ataupun hasil penyitaan petugas penegak hukum yang perlu perawatan sebelum dilepas liarkan kembali. Kemudian tahun 2004 sampai sekarang saya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya Oke. mungkin sekitar 17 tahun saya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, kemudian saya baru 8 bulan ini bekerja di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Iya, tadi dokter sendiri sudah mention beberapa kali bahwa tantangannya besar, apalagi perempuan masuk keluar hutan. Boleh diceritakan mungkin dok salah satu pengalaman yang paling menegangkan atau mungkin yang paling menarik yang pernah dokter temui sepanjang karir dokter di bidang konservasi ini? eh Apa ya? Karena semua aktivitas dalam rescue aja, rescue Iya, harimau, setiap kegiatan itu pasti ada tantangan yang berbeda-beda. betul Jadi betul. tidak sama, meskipun yang di rescue hewannya sama, atau mungkin di lokasi hutan yang sama, itu tantangannya selalu ada dan itu berbeda-beda. Dan eh, yang pertama mungkin juga yang perlu diketahui pada saat ada ini, yang pertama tantangan yang berhubungan dengan lokasi. Eh, Pada saat biasanya tim patroli atau laporan masyarakat menemukan misalnya harimau terjerat di dalam kawasan, itu terkadang kita hanya dikirimi titik koordinat lokasi, sehingga eh, kami harus melihat titik lokasi itu berada di hutan mana, terus jalan terdekat untuk menuju ke lokasi tersebut lewat mana. Dan itu kita harus lihat dari eh, peta ya sebelum kita pergi. Jadi itu untuk hubungannya sama perencanaan sebelum kita ke lapangan agar waktunya efektif. Apalagi kalau misalnya kita menyelamatkan satwa yang terjerat, kita kan harus Hmm, kejar-kejaran waktu dengan pemburu nih, mana yang betul. lebih cepat. Kalau pemburu kan dia mengambil harimau dalam kondisi mati misalnya, atau Hah, mengambil hewan dalam kondisi mati. Kalau betul kita betul kan betul. dalam kondisi hidup dan kita kejar-kejaran waktu, dan itu pernah terjadi juga ya pada saat kami merescue harimau, salah satu harimau di kawasan hutan produksi air rami di Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Pada saat kami masuk, tim kami masuk, eh, pemburu masuk juga gitu ya. Jadi, dan kelebihannya pemburu sudah tahu lokasi. Kalau kami kan mencari titik koordinat itu Hmm, menuju ke situ, jadi mencari jalan ya. Nah itu butuh 3 hari ya, 1 hari itu perjalanan dengan kendaraan, 2 hari berjalan kaki baru kami menemui lokasi harimau, dan kebetulan masih bisa kita selamatkan. Maksudnya belum diambil oleh belum diambil oleh pemburu. pemburu begitu ya dokter Terus ya? ya itu juga salah satu tantangan ya, karena kita perlu perjalanan jauh. Dan tentu kalau kita rescue dengan perjalanan jauh, tentu kita butuh apa ya, semangat tinggi, dan kita Betul. harus menikmati ya, menikmati pekerjaan itu, sehingga eh, apa yang kita akan lakukan itu bisa bisa cepat terwujud ya. Karena kalau kita sudah memikirkan perjalanan jauh, udah menyerah duluan kan, itu jadi tidak berhasil gitu ya. Terus yang pertama kali waktu itu tahun 2007 kami menyelamatkan harimau dengan kondisi sangat terbatas, di mana tidak ada peralatan pendukung sama sekali. Jadi yang tersedia hanya obat bius, tidak ada peralatan untuk apa
tembak bius Hmm, ataupun hmm. subit bius itu nggak ada ya. Kadang yang kita hadapi adalah harimau kejerat. Beda dengan harimau liar yang normal ya. Kalau harimau kejerat berarti dia sudah merasa terancam. Kalau kehadiran manusia pasti akan membuat dia lebih terancam dan agresif dan akan menyerang. Nah, biasanya harimau-harimau kejerat kalau kita rescue pasti dia akan menerkam. Nah, Oke. begitu juga waktu itu ya, tanpa kita punya peralatan dan kita dalam kondisi didesak untuk segera merescue tanpa peralatan dan syukurlah waktu itu harimau bisa diselamatkan dan tim selamat saya waktu itu hanya melakukan pembiusan dengan hand inject ya, dengan Oke. suntik tangan langsung ya. Nah, itu juga tantangan yang terpaksa dilakukan karena kondisi. Terus ada juga jadi setiap rescue itu berbeda-beda. Iya, Ada iya, juga iya. Artinya yang bahwa tantangan. ceritanya berbeda, tantangannya juga berbeda, dan juga pengalamannya akan berbeda ya. Artinya bahwa nyalinya juga harus tinggi ya, selain tadi motivasinya harus Ya, tinggi, nyalinya harus tinggi gitu ya dok ya? iya. Yang jelas kalau berhubungan dengan satwa liar itu yang kita tidak hanya menguasai ilmu kedokteran hewan saja, Ah, oke. tapi kita harus menguasai perilaku alami satwa liar itu. Eh, pada saat mereka merasa terancam. Jadi kita bisa meminimalkan eh, untuk mendekati hewan lebih aman ya kalau kita mengenal perilaku Hmm, 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 satwa hmm. liar tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya ilmu kedokteran hewan saja. Jadi kita juga sudah harus tahu terus bagaimana tips-tips menghindari serangan, terus tentu juga mungkin nyali juga penting ya karena memang menghadapi hewan kayak gitu tidak boleh panik. Kita harus tenang, silent, harus tenang dan tidak boleh panik dan ribut ya. Iya, Kita iya, harus iya, iya. tenang karena Dokter, semakin ya. ya setahu saya bahwa dokter ini bukan pengalamannya bukan cuma di Indonesia. Saya pernah baca artikel tentang dokter juga ke beberapa negara juga pernah terlibat di bidang konservasi ini. Mungkin bisa dikomparasi mungkin dokter antara negara satu dengan Iya. Indonesia. Apa sih yang masih menjadi PR kita di bidang ini? Eh, ada beberapa hal yang masih bisa kita ambil kita adopsi, ada yang tidak ya. Kayak misalnya waktu tahun 2008 saya belajar pembiusan satwa liar langsung di habitat alam di Afrika. Itu mereka memang peralatan sudah lebih maju dibanding kita ya. Oke. Termasuk dalam peralatan untuk pembiusan satwanya maupun peralatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan pada tim. Itu mereka jauh lebih canggih ya, lebih bagus gitu. Terus mungkin juga kondisi medan kalau di Afrika kan lebih cenderung waktu itu kami melakukan pembiusan memang di tempat hutan yang terbuka, datar. Jadi begitu dibius kita lebih mudah nyari hewannya gitu. Kalau di Sumatera kan hutannya, apalagi di Indonesia ya hutannya hutan tropis Rimbun yang gitu ya. cukup lebat ya. Iya, Untuk mencari gajah saja, gajah itu kan hewannya besar, betul. mamalia paling besar. Tapi tidak mudah melihat gajah di dalam hutan karena kulit gajah hampir mirip dengan pohon dan kita akan sulit meskipun dia jarak dekat ya, kita akan sulit menentukan gajah ada di mana. Kecuali kalau kepakan telinganya bunyi, kita baru tahu, atau dia Oke. membunyikan trompet, kita baru tahu ya. Kalau gajahnya selama diam, kita tidak susah sekali Susah ya kadang mengidentifikasi mencari gajah gitu ya. meskipun sebesar itu Jadi, gitu ya. iya, kalau cara dalam persiapan pelaksanaan pembiusan itu bisa kita adopsi dan selama ini sejak tahun 2012 sampai sekarang kan saya pun juga sering memberikan pelatihan kepada dokter hewan baru atau dokter hewan yang bekerja untuk satwa liar, pelatihan tentang pembiusan satwa liar itu ilmu yang saya dapatkan di sana itulah yang saya Oke. berikan ke para kolega dokter hewan yang ada di Indonesia maupun untuk mahasiswa kedokteran hewan calon dokter hewan. Oke. Tapi pada saat bekerja di
rumah sakit hewan seperti di Australia Barat, terus di Queensland di Australia, atau di Amerika Serikat itu tentu sangat berbeda ya, karena mereka sudah menggunakan teknologi tinggi, jadi memeriksa hewan jauh lebih mudah karena semua Oke. bisa diperiksa. Jadi hasilnya jelas, pasti gitu, beda kita dengan di Indonesia ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia adanya hanya di rumah sakit hewan yang besar. Tapi Oke. kalau di Sumatera, terutama di kayak kami yang bekerja di Taman Nasional atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam, itu peralatan kami belum sejauh itu. Oke, mungkin menjadi harapan kita bersama bahwa suatu saat nanti peralatannya akan diupdate gitu ya, sehingga bisa Ya, menjaga gitu, itu bisa mensupport upaya dokter juga dalam mengkonservasi dan juga melindungi alam Indonesia. Dokter, pertanyaan terakhir saya terkait dengan ini. Kita tahu bahwa setelah upaya konservasi ini selalu bagaimana caranya kita menyelaraskan langkah edukasi kepada masyarakat. Ada pemburu di sana yang dari manusia begitu. Dan juga ada satwa liar yang juga pasti menganggap manusia sebagai ancaman. Bagaimana mendamaikan ini di lapangan? Dan kemudian juga kalau untuk kedepannya harapan dokter terkait dengan dokter-dokter hewan yang mau begitu menjerumuskan diri ke bidang konservasi ini, apa nih pesan-pesannya dan juga harapannya? Singkat saja, dokter. Ya, ya, baik. Kebetulan saya juga saat ini dipercaya sebagai ketua forum harimau kita, jadi Forum Konservasi Harimau Sumatera untuk 2002 sampai 2004. Jadi sebenarnya sudah banyak kegiatan yang kita lakukan bersama mitra dan bersama BKSDA dan TN, ya, bersama UPT dari KLHK yang bekerja di daerah. Kita sering melakukan juga edukasi tidak hanya kepada anak sekolah, tapi juga dengan relawan-relawan forum harimau kita juga Tiger Heart, kita juga melakukan edukasi ke masyarakat di daerah penyangga kawasan yang merupakan habitat harimau. Jadi ini penting, artinya ya, masyarakat di daerah penyangga itu sangat penting karena mereka sebagai benteng terdepan dalam perlindungan satwa liar. Betul. Karena mereka ada di lokasi ya. Betul, Jadi betul. yang kita dorong di sana adalah selain kesadaran masyarakat pentingnya melindungi satwa liar dan habitatnya, mereka juga sumber informasi kita, dan sekarang malah kita berusaha bagaimana seperti yang kami lakukan juga di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kita membentuk namanya Satuan Tugas Mandiri. Dan Satgas Mandiri ini, jadi kan ada Satgas nih, itu khusus untuk penanganan konflik beruang, harimau, gajah di daerah itu ya. Jadi Iya, Satgas Mandiri ini adalah masyarakat yang menjadi relawan membantu kita dalam penanganan konflik, sumber informasi jika ada orang yang mencurigakan, Oke. orang yang mau berburu dan lain-lain. Itu salah satu langkah yang sebenarnya sangat cocok ya untuk saat ini dilakukan sebagai pencegahan untuk perburuan Oke. dan tindakan ilegal lainnya. Artinya Terus pelibatan untuk- Ya. begitu ya. Ya, itu penting karena mereka memang ada di tingkat tapak ya, jadi itu perlu dilakukan. Oke. Terus juga, Oke. Dokter, mm, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari Baik, ini. ya. Saya kepepet nih sama sama durasi. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa ngobrol di lain kesempatan lagi. Baik. Dokter Erni, selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali. Saya ucapkan salam buat teman-teman di sana, dan juga kalau ketemu gajah, harimau, saya juga salam. Saya belum pernah ngelihat soalnya kecuali di kebun binatang. Terima kasih Dokter Erni atas waktunya berbincang bersama kami pagi ini di BTV.